Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya dan masih terus-menerus membentangkan kenikmatan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di kesempatan yang berbarokah ini kembali dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan oleh Allah untuk kita bisa bermajelis ilmu, untuk kita bisa membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan saling mengingatkan di antara kita semua. Dan ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Orang-orang yang mereka duduk di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengingatkan, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmah, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang akan dimuliakan, sebagai orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan membahas kitab Al-Usulul Tsalatsah yang di kesempatan yang lalu kita telah membacakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perjalanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang hamba ketika sudah habis masa waktunya berada di dunia, seseorang akan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam selanjutnya, yaitu adalah merupakan alamul akhirah, yang disebutkan bahwasanya awwalu manazilil akhirah wal kubur. Manzilah atau tahapan yang paling pertama dari tahapan akhirat itu adalah merupakan tahapan di mana seseorang itu dimasukkan ke dalam liang kubur, dimasukkan jasadnya ke dalam kuburan, dan nantinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang kalau seandainya kita hidup di dunia ini, kita akan begitu mudah untuk menjawabnya, yaitu pertanyaan man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, yang insya Allah kalau kita tanya kepada anak-anak kita semua ketika mereka sudah masuk ke tingkatan SD, mereka juga akan bisa menjawab itu.
Akan tetapi pertanyaan ini pertanyaan yang membuktikan tentang hakikat perjalanan kita di dunia. Apakah kita betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita betul-betul menjalankan din yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita? Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk tamassuk dengannya. Dan apakah kita betul-betul kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, sebagai qudwah di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala lah yang menetapkan dengan perkataan yang tetap, kata Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan yang tetap di dunia dan di akhirat. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang mereka betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjawab pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai bentuk fitnah, sebagai bentuk ujian kepada setiap orang yang masuk ke dalam kuburan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kitab Al-Usulul Tsalatsah ini ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, seorang ulama dari Najd yang beliau mendakwahkan tauhid, yang beliau banyak berbicara berkaitan dengan masalah urusan pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana beliau mempunyai ihtimam yang sangat besar, perhatian yang sangat besar terhadap yang namanya tauhid, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya dan Allah Subhanahu wa taala jadikan dakwahnya menjadi dakwah yang qabul, menjadi dakwah yang berkah karena punya ihtimam terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Usulul Tsalatsah yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Beliau mengatakan dengan menyebut dan meminta pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketahuilah oleh engkau, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kalian semua, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwasanya kewajiban bagi kita semua untuk kita mempelajari 4 masalah. Yang pertama, kata beliau, al-ula al-ilmu. Yang pertama yang wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui 4 masalah tersebut, wajib bagi kita untuk punya ilmu. Yang beliau kemudian jelaskan, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang beliau sampaikan bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu ini yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agamanya dengan dalil dan mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kata beliau, ats-tsaniyatu al-amalu bih, yaitu mengamalkan apa yang telah dipelajari, baik itu pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sepantasnya bagi kita untuk kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala bentuk peribadatannya, maupun kita mengamalkan din agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebagai pegangan di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula mengamalkan pengenalan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengambil qudwah, suri tauladan yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Kemudian ats-tsalitsatu, yang ketiga, kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ad-da'watu ilaih, yaitu kita menyeru orang lain untuk kenal dengan Allah, untuk berpegang teguh dengan agamanya, untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah. Kemudian ar-rabi'atu, yang keempat, kata beliau, as-sabru 'alal adafi, sabar terhadap ujian yang ada di dalam 3 hal tersebut, yaitu sabar di dalam berilmu, sabar di dalam beramal, dan sabar di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 hal ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai muqaddimah
sebagai pembukaan dari beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitabnya tersebut bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menulis kitabnya dan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim? Ini iktidaan bi kitabillah. Mengikuti Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala, tidak ada surat di dalam Al-Qur'an kecuali dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah Bara'ah. Dan itu surah Bara'ah pun disebutkan bahwasanya surah Bara'ah itu nyambung dengan suratul Anfal. Makanya tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Jadi iktidaan bi kitabillah. Begitu pula disebutkan oleh para ulama, kenapa kok kita harus memulai perkara kita dengan bismillahirrahmanirrahim? Karena iktidaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat yang akan ditulis kepada Herakl, yaitu Malikur Rum, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salah seorang sahabat untuk menulis, diperintahkan bismillahirrahmanirrahim, innahu min Muhammad ila Malikir Rum Herakl. Sesungguhnya surat ini dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad, dari Muhammad kepada Malikur Rum, kepada Raja Rum Herakl. Dan itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ini adalah merupakan kebiasaan para salafus saleh, yang dimana Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam ketika menulis surat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mempunyai kedudukan yang begitu tinggi di dalam semua perbuatan kita. Betapa banyak di antara kita yang kita kadang lupa dengan ucapan bismillah ini. Dan kalau kita mengetahui bahwasanya ucapan bismillah, dan kita tahu bahwasanya ba di dalam kata bismillah itu ada punya makna, yaitu apa? Lil isti'anah, untuk kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita lupa untuk mengucapkan bismillah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk kita mengucapkan bismillah. Kita mau makan disuruh untuk bismillah, ya kan? Ketika kita keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'alallah, diucapkan dengan bismillah. Dan perbuatan-perbuatan yang apapun yang akan kita lakukan, yang itu adalah merupakan kita tahu bahwasanya tidak ada kekuatan, daya dan upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ibda bi bismillah, mulai dengan bismillah. Kita mau makan, nggak mungkin kita bisa mengangkat tangan kita sehingga tangan kita sampai kepada mulut kita kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin ketika kita menulis surat atau kita mau menulis sesuatu kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya kita nggak akan pernah bisa menyelesaikan apa? Perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita sadar dan kita tahu di dalam kehidupan ini, di dalam semua kerjaan yang akan kita kerjakan, bahwasanya semua butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan itu konsekuensi dari firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Kalau kita tahu bahwasanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan, dan bahwasanya la haula wala quwata illa billah, gak ada daya dan upaya kecuali memang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba, seorang muslim, dia tidak akan pernah lupa dengan dia mengucapkan bismillah. Dengan dia mengucapkan apa? Dengan dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, karena lafaz ba di dalam kata bismillah itu mempunyai makna yang maknanya tersebut adalah merupakan lil isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin, setiap perkara, la yubda'u bi bismillah, gak pernah dimulai dengan bismillah, fahuwa abtar,
maka perkaranya akan terputus. Perkaranya yang nggak akan ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Perkaranya yang akan ditinggalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Perkara bismillah saja yang beliau menulis kitab. Bahkan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala kalau menulis kitab bukan hanya sekedar bismillah, tetapi beliau menulis biasanya Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'in ya karim. Ya Allah, tolonglah aku wahai zat yang maha pemurah. Masih minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau meminta untuk dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Meminta untuk ditolong sama Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara-perkara yang begitu banyak ini. Maka dari sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika beliau menulis kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim ini menunjukkan dan mengajarkan kepada kita bagaimana adab seorang muslim ketika mau melakukan sesuatu, hendaknya seseorang itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika beliau mengatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah oleh engkau, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian semua. Dan ini doa dari seorang muallim kepada muridnya. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendoakan orang-orang yang mereka mempelajari kitab Al-Usul Salasah ini agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti inilah keadaan para salafus saleh. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh ketika beliau menjelaskan tentang bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mendoakan murid-muridnya. Bagaimana beliau mendoakan orang-orang yang mereka membaca kitab Al-Usul Salasah ini. Karena pada hakikatnya ilmu itu dibangun di atas rahmat. Ilmu itu dibangun di atas talattuf. Ilmu itu dibangun di atas kasih sayang. Itulah hakikat dari sebuah ilmu. Maka ketika ada seorang guru, yang seorang guru tersebut punya kasih sayang kepada murid-muridnya, punya kasih sayang untuk seorang murid supaya paham, supaya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali apa? Kecuali rahmat bagi alam semesta ini. Inilah hakikat seorang guru. Seorang guru yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rahmat, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati beliau? Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disifati oleh Allah salah satunya raufur rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sayang kepada murid-muridnya, sayang kepada umatnya. Karena pada hakikatnya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya murid beliau. Pengen diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinul Islam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking sayangnya kepada kita, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum. Dua sifat ini saja menunjukkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azizun 'alaikum. Rasulullah itu berat. Apa yang menimpa pada umatnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu berat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk apa? Untuk berusaha meringankan beban yang ada pada umatnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 50 waktu saja Rasulullah harus naik turun. Harus naik turun kepada Allah supaya menjadi 5 waktu. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk rasa beratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harisun 'alaikum. Rasulullah begitu semangat untuk seorang umatnya itu mendapatkan hidayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah sifat seorang guru. Inilah sifat
Seorang guru yang Allah Subhanahu wa taala sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat tersebut. Makanya sifat seorang guru yang Allah Subhanahu wa taala sifati Rasulullah dengannya, satu tadi ayatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sifatnya seorang guru. Yang seorang guru itu punya rahmah kepada muridnya. Seorang guru itu pengen muridnya mendapatkan hidayah. Seorang guru itu pengen muridnya dia mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika beliau mencontohkan i'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian semua sebagai bentuk doa dari seorang muallim kepada apa? Kepada murid-muridnya. Dan seharusnya seorang guru ya seperti ini. Seorang guru itu mendoakan apa? Mendoakan muridnya. Coba kita tanya kepada guru-guru yang ada di sekolah-sekolah. Pernah mereka suatu saat mengangkat tangan, ya Allah, pahamkan murid saya si fulan dan si fulan. Ya Allah, murid pahamkan, berilah bimbingan kepada murid saya si fulan atau si fulan. Kalau seorang guru nggak pernah mengangkat tangan mendoakan muridnya, ketahuilah bahwasanya apa? Ini kurang dari sifat guru tersebut. Padahal apa? Seorang guru itu punya sifat rahmah. Oleh karena itu disebutkan oleh beliau Syekh Shalih Al-Syekh sebuah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meriwayatkan hadis pertama kali yang dibacakan orang yang meriwayatkan hadis tersebut ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang rahmat itu akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebiasaan juga yang disampaikan oleh salah satu ulama ketika beliau mau meriwayatkan hadis, ketika beliau mau mengajarkan sebuah ilmu, beliau selalu meriwayatkan hadis ini. Kenapa? Pengen mengabarkan kepada kita semua bahwasanya ilmu ini dibangun di atas apa? Ilmu itu dibangun di atas rahmat. Ilmu itu dibangun di atas kasih sayang. Harus ada hubungan antara seorang guru dengan seorang murid. Harus ada hubungan antara seorang muallim yang mengajarkan ilmu dengan apa? Dengan orang yang diajarkan ilmu. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan sebuah kenikmatan dari namanya nikmat guru. Dari yang namanya nikmat guru. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Imran, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada orang-orang mukminin. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Imran tersebut, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang beriman yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Dan seorang rasul ini adalah merupakan seorang guru. Yang seorang guru tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan 4 sifat. Berikan 4 sifat dan ini rukun seorang guru. Makanya kalau bapak-bapak atau orang yang punya yayasan pengen bikin sekolah, ya kan? Pengen bikin yayasan. Kalau mau merekrut seorang guru, paling enggak dia harus berusaha untuk mencapai 4 hal ini. Yang pertama apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah Subhanahu wa taala jadikan guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu guru bagi kita semua, guru bagi para sahabat. Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Min anfusihim, dari diri kalian. Apa faedahnya, Pak? Apa faedahnya guru yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada para sahabat ketika itu, yaitu Rasulullah? Karena Rasulullah itu guru pertama. Allah sebutkan min anfusihim, dari diri kalian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala utus seorang guru itu dari diri kalian? Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsirnya, beliau mengatakan wa qauluhu ta'ala laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim ay min jinsihim. Guru itu diutus sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang rasul, diutus dari kalangan kalian, min jinsihim, dari kalangan kalian. Supaya apa? Litamakkanu min mukhatabatihi, supaya kalian mampu untuk ngajak ngobrol guru. Berarti guru harus bisa diajak
ngobrol. Ya kan? Ini termasuk nikmat kalau seorang guru dia bisa diajak ngobrol. Bisa diajak untuk menyelesaikan masalah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ya didatangi sama para sahabat. Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdol. Ya kan? Ditanya, dijawab sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu jawab seperti ini, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdol, birrul walidain. Yang satu tanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdol, dijawab jihad fisabilillah. Yang satu dijawab dengan yang lain. Dan para sahabat duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngobrol seperti halnya yang terjadi pada hadis Jibril, ya kan? Ya, ketika datang malaikat Jibril, ketika itu Rasulullah sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, kata Umar bin Khattab itu apa? Kami itu sedang duduk-duduk. Ittala'a alaina rajulun syadidut thiyab. Kami lagi duduk-duduk bersama Rasulullah, kemudian datang seorang laki-laki yang dia pakai pakaian putih. Ini menunjukkan bahwasanya faedah dari min anfusihim, guru yang Allah Subhanahu wa taala utus dari diri kalian, itu tujuannya untuk apa? Supaya kita mampu untuk ngajak ngobrol. Kemudian apa? Wasu'alihi, supaya kita mampu untuk bertanya kepada seorang guru tersebut. Wa mujalasatihi, dan kita mampu untuk duduk bersama guru tersebut. Kemudian apa? Wal intifa'i bihi, dan supaya kita bisa mengambil manfaat dari guru tersebut. Ini faedah dari apa? Min anfusihim yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Makanya kalau seorang guru, maaf Bapak-bapak, maaf, kalau seorang guru cuma saya duduk ngajarkan ke jenengan, kemudian saya tutup, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kemudian saya pergi, ya kan? Bapak-bapak kapan bisa duduk-duduk bareng sama saya? Kapan bisa ngobrol tanya? Kapan kita bisa, bapak-bapak bisa mengambil manfaat dari ilmu yang saya miliki, yang Allah berikan kepada saya? Makanya kenapa kok kadang habis kajian pagi saya duduk-duduk di depan, ya kan, sambil saya nerima setoran. Ada orang supaya bisa mengambil manfaat, supaya bisa duduk. Seperti inilah proses bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan seorang guru, antara guru sama murid, untuk menyalurkan ilmu itu bukan hanya sekedar mentransfer maklumat. Bapak-bapak tak ajari sekarang, saya transfer maklumat kepada bapak-bapak, ya kan? Kemudian apa? Kita nggak ada muamalah. Kita nggak ada hubungan antara saya dengan bapak-bapak. Sesok lali nggak Pak yang saya sampaikan? Lali. Saya yakin lali Pak. Paling pulang kena nasi goreng lali. Gitu loh. Baru pulang kena nasi goreng. Apa sih disampaikan sama Ustadz itu tadi lupa. Kenapa? Ya lupa, seperti itu. Tapi kalau bapak-bapak, ya kan, ada hubungan, ada interaksi antara saya dengan bapak-bapak, ya kan? Akhirnya apa? Teringat. Nasihat teringat, oh ini teringat, oh iya yang disampaikan teringat. Terus ada yang namanya apa? Interaksi. Dan ini yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan kepada siapa? Kepada para sahabat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, wa qala alladziina kafaru, orang-orang kafir mengatakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mali hadar Rasul. Kenapa ini Rasul ini yang sunafil aswaq? Kenapa Rasulullah harus jalan-jalan ke pasar? Tujuannya untuk apa? Tujuannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pasar itu untuk apa? Untuk nyapa para sahabat, jelaskan halal dan haram, ya kan? Ketika para sahabat, subhanallah, ketika mereka lagi dagang, diajarkan tentang hakikat dunia yang hakir sama Rasulullah. Kan diajarkan sama Rasulullah. Ada interaksi antara seorang guru dengan murid. Oh sekarang subhanallah. Sekarang coba bagaimana di sekolah-sekolah? Bareng ajar seorang guru, ya kan? Paham nak? Paham, wis langsung balik, yang penting absen, jinjil print, ya kan, jenenge jinjil print, yang penting apa? Saldo akhir bulan nambah. Terus bagaimana mau dikatakan hubungan seorang guru dan murid ini bisa interaksi? Makanya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan contoh kepada kita semua, i'lam rahimakallah. Ini seorang guru yang mengajarkan doa kepada muridnya. Coba bapak-bapak dulu ingat nggak ketika masih kecil Pak? Kita kalau ada guru gimana Pak? Ada guru rebutan kita, salim kan? Iya apa enggak? Salim kita. Saya masih ingat kalau di kampung, kalau ketemu Pak Guru itu girang. Kalau ketemu Pak Guru itu senang, kesenangan gitu kan. Sekarang subhanallah, kadang ketemu murid, ketemu guru saya males saya ketemu. Kayak gitu. Loh ini ngopo gitu loh.
Ada apa yang terjadi? Ketemu guru kok malah males. Gitu. Padahal harusnya seorang guru dan sama seorang murid itu dibangun di atas rahmat. Dibangun di atas kasih sayang. Supaya apa? Ilmu yang disalurkan, ilmu yang diajarkan itu bisa bermanfaat. Ilmu yang diajarkan itu bisa dimanfaatkan oleh seorang murid. Seorang murid bisa ngambil contoh, seorang murid bisa mengambil suri tauladan, dan itu yang dilihat oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang disampaikan oleh beliau Syekh Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsirnya. Kemudian dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala di dalam tafsirnya min anfusihim, supaya proses ilmu itu terjadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan seorang guru itu min anfusihim. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, ya'rifuna nasabahu, supaya orang itu tahu nasabnya gurunya. Tahu. Murid juga diketahui sama gurunya. Oh, si fulan anaknya si fulan. Oh, si fulan anaknya si fulan. Tahu. Kemudian apa? Wahalahu, tahu juga tentang keadaannya, kata Syekh Sa'di rahimahullah taala. Walisanahu, dan tahu juga tentang lisannya. Dia ngomong pakai apa dan bagaimana interaksinya. Min qaumihim wa qabilatihim, dari kaum mana dan qabilah, dari keluarga mana. Nasihan lahum, supaya bisa memberikan nasihat kepada mereka. Kemudian musfiqan alaihim, dan supaya punya rasa kasih sayang kepada murid tersebut. Kemudian kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, yatslu alaihim ayatillah yu'allimuhum alfadhaha wa ma'aniha, mengajarkan kepada mereka lafaz-lafaznya dan makna-maknanya. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ketika beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mendoakan kita semua, i'lam, ketahuilah oleh engkau. Dan ketika beliau juga mengatakan i'lam, ketahuilah, ini juga tujuannya untuk apa? Supaya kita itu mau dengerin. Karena ilmu ini butuh fokus. Ilmu ini butuh intibah. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa syahid. Ilmu itu akan menjadi sebuah peringatan bagi siapa? Bagi orang yang punya hati. Liman kana lahu qalbun aw alqasam, pendengaran betul-betul harus dipasang dengan baik-baik. Kemudian apa? Wa huwa syahid, dia betul-betul hadir, menyaksikan. Ini akan menjadi sebuah peringatan. Ilmu ketika apa? Ketika hatinya hadir, pendengarannya juga dipasang, kemudian dia betul-betul menghadirkan hatinya dan menghadirkan jasadnya. Tetapi ketika seseorang itu yang dihadirkan cuma jasadnya, pikirannya kemana-mana, gitu kan? Betapa banyak orang itu duduk di majelis ilmu, tapi pikirannya ngelayang ke alam-alam yang lain. Maka yang dia gak akan pernah mendapatkan apa? Mendapatkan manfaat. Dan ini tujuannya ketika beliau mengatakan apa? I'lam, ketahuilah oleh engkau. Rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian semua. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita semua mempelajari 4 masalah. Kata beliau yang pertama, al-ilmu. Wajib bagi kita Pak punya ilmu. Makanya talabul ilmi faridatun alal kulli muslimin. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi seorang mukmin, seorang muslim. Kita itu dilahirkan sama Allah Subhanahu wa taala bukan dalam keadaan apa? Pintar, enggak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan akhrajakum min butuni ummahatikum apa? La ta'lamuna syai'a. Allah itu mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian itu enggak tahu apa-apa. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk belajar. Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Diperintahkan kita untuk apa? Untuk kita mengilmui. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid dini wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun." Ketika orang-orang berjihad, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebagian kelompok itu untuk tidak ikut berjihad. Padahal kita tahu orang yang tidak ikut berjihad dianggap apa? Orang munafik, kan seperti itu. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ada sebagian kelompok mereka nggak usah ikut jihad. Untuk apa? Liyatafaqqahu fiddin, supaya mereka menuntut ilmu, supaya mereka mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah untuk menuntut ilmu ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak
Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi orang-orang yang mereka menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis-hadis yang sering kita dengar. Begitu pula apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini keutamaan orang-orang yang mereka menuntut ilmu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita berilmu, ilmu apa yang pertama kali harus kita ilmui? Ini yang harus kita jalankan di dalam kehidupan. Karena ilmu banyak. Ilmu itu begitu banyak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk belajar, untuk berilmu, ilmu apa yang harus kita pelajari terlebih dahulu? Makanya beliau mengatakan apa? Wa huwa ma'rifatullah. Ini ilmu yang paling tinggi. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan syaraful ilmi bisyarafil maklum. Mulianya sebuah ilmu itu tergantung seberapa mulia ilmu yang diilmuinya. Seberapa mulia ilmu, seberapa mulia yang diilmui. Kalau Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling mulia, maka mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan ilmu yang paling apa? Yang paling tinggi, yang paling mulia. Dan ini yang harus kita apa? Yang harus kita pelajari. Dan itu yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ketika Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menerangkan orang tahu segala sesuatu, tapi la ya'rifullah, tapi nggak kenal sama Allah, pada hakikatnya la ya'rifu kulla syai'. Orang kenal segala sesuatu, mau dia paham teknologi, mau dia paham ini, paham itu, paham ini, paham itu, tetapi apa? Dia nggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala la ya'rifu kulla syai'. Dia nggak mengetahui segala sesuatu. Tetapi ada orang yang dia nggak kenal ini, nggak tahu ini, nggak tahu ini, tapi dia kenal Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Ya'rifu kulla syai'. Maka dia akan kenal banyak hal. Kenapa? Dia kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ilmu yang harus pertama kali kita pelajari, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai para ulama mengatakan, ikhwani wa akhwati fillah. Para ulama mengatakan awwal wajibin 'alal abdi apa? Orang-orang dulu kalau masih belajar di kampung, itu kan ada awwal wajibin 'alal abd. Pertama kali kewajiban bagi seorang hamba itu apa? Ma'rifatullah. Pertama kali kewajiban yang harus dimiliki oleh seorang hamba, yang harus dijalankan, yaitu dia kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan awal wajibin. Pertama kali kewajiban bagi seorang hamba, ya dia kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nggak kenal sama Allah, gimana dia mau beribadah kepada Allah? Kalau dia nggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala, gimana dia mau menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala? Kemudian wa ma'rifatu nabiyhi, dan dia kenal kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kenal dengan utusan Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ilmu yang harus dia pelajari ma'rifatu dinil islami bil adillah. Dia harus kenal dinul Islam. Dia harus kenal agama. Tapi kenal agama yang seperti apa? Bil adillah. Kenal agama dengan dalil. Kenal agama dengan dalil. Kita mulai kecil, Pak. Alhamdulillah Allah beri taufik kita dilahirkan jebrot langsung dalam keadaan Islam. Itu sebuah kenikmatan. Nikmat yang besar. Kita lahir, ya kan? Sudah langsung beragama Islam. Tapi apa? Kita harus tahu tentang agama kita. Agama yang kita peluk dari kita kecil, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, itu harus kita pelajari dengan dalil-dalilnya. Kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, diperintahkan sholat, diperintahkan zakat, diperintahkan puasa, diperintahkan haji, diperintahkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kita harus mengetahuinya dengan apa? Dengan dalil. Supaya apa? Supaya kita semakin yakin dengan agama kita. Bukan agama apa? Melok-melok. Jangan sampai kita seperti yang disampaikan di dalam hadis yang saya bacakan kemarin. Ketika ditanya tentang dinul Islam, karena kita nggak tahu dengan dalil, akhirnya kita jawabnya dengan apa? La adri. Bingung, akhirnya cuma dia jawab nggak tahu. Kenapa? Melok-melok beragama. Agama cuma ikut-ikut. Ketika ditanya tentang Allah, akhirnya cuma mengatakan la adri. Gak tahu ya Allah. Ketika ditanya tentang Nabi Muhammad,
cuma bisa mengatakan sami'tun nas, saya dengar kalau Nabi itu namanya Muhammad. Dan aku juga mengatakan bahwasanya apa? Nabi itu Muhammad. Tapi dia nggak kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dari sini ini yang harus betul-betul kita ilmui. Perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berilmu. Kemudian yang kedua, atsaniyatu al-amalu bih, yaitu kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali menggandengkan antara ilmu itu dengan amal. Dan barang siapa yang dia punya ilmu tanpa amal, kata para ulama, kasyajarati bila tamarah. Kalau seseorang itu ilmunya akeh, kebek, Pak, tapi nggak pernah beramal, itu seperti halnya pohon nggak punya buah. Gimana kalau ada pohon tinggi menjulang tapi dia nggak berbuah? Nggak ada manfaatnya. Manfaatnya ya paling sedikit. Paling untuk apa? Untuk dibuat bernaung. Ya kan? Orang punya ilmu banyak. Ya kan? Punya ilmu banyak, ada manfaatnya, ada. Dia menyampaikan, tapi apa? Dia nggak pernah mengamalkan. Manfaatnya cuma untuk apa? Untuk dibuat naungan sama orang. Alhamdulillah, iso yub sama orang tersebut. Dibuat dalil, ya kan? Karena apa? Dia menyampaikan. Akhirnya orang yang mendengar, dia mendapatkan dalil dari orang mendengar tersebut. Dan nanti itulah yang akan dijadikan hujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, saya mendengar dari si fulan. Kalau ternyata dalilnya kayak gini, saya mengikuti si fulan. Sedangkan dia sendiri tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Kenapa? Karena dia tidak beramal. Kemudian yang ketiga, ad-da'watu ilaih, yaitu mendakwahkan tentang ma'rifatullah. Mendakwahkan tentang dinul Islam. Mendakwahkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Allah Subhanahu Wa Taala katakan, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ini jalannya Allah, jalannya Rasul. Qul hadhihi sabili, ini jalanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, yaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adzan, monggo Pak. Nggih. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Allahu Akbar, La ilaha illallah. Bismillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kewajiban yang beliau sampaikan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kata beliau, ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaih. Kewajiban bagi kita yaitu kita berdakwah. Berdakwah tentang Allah Subhanahu wa taala dan berdakwah tentang agama kita dan berdakwah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah, "Qul," katakanlah Muhammad, "hadhihi sabili." Ini jalanku. Apa jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ad'u ilallah. Jalanku, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad'u ilallah. Menyeru kepada Allah, bukan menyeru kepada diri pribadi. Bukan menyeru kepada yayasan. Bukan menyeru kepada kelompok. Bukan menyeru kepada golongan, tapi disuruh menyeru kepada siapa? Ilallah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau setiap dai, setiap orang-orang yang mereka berilmu itu menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Maka seseorang itu akan sedikit ikhtilafnya. Yang jadi permasalahan terkadang seseorang itu menyeru itu bukan menyeru ilallah, tapi menyeru kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Pengen dirinya dibesarkan, pengen yayasannya digedekan, pengen kelompoknya dianggap. Ini yang jadi permasalahan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan di jalan Allah, Rasulullah ketika dihina marah? Enggak. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihina adalah Allah, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan apa? Akan marah. Bahkan sampai ihmar wajhu, sampai memerah wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihina, diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang direndahkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bisa memaafkan mereka. Kenapa? Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad'u ilallah. Rasulullah itu berdakwah untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya orang itu kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah diuji setiap seorang dai itu apakah dia betul-betul dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga seorang mad'unya, seorang yang diajak ngaji itu diajak untuk mengagungkan Allah, mengagungkan agama. Ini yang kita diuji. Sehingga ketika seorang dai dia direndahkan sama mad'unya, maka apa? Ya dia tekan terus berdakwah. Orang dia nggak ngajak kepada dirinya kok. Mau dirinya direndahkan, mau dirinya nggak direndahkan, oh itu semua kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada orangnya. Tapi yang terus dia serukan yaitu bagaimana seseorang itu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ad'u ilallah ala basiratin, dan ketika berdakwah itu apa? Di atas ilmu, itu jalannya Rasulullah. Makanya ada tingkatan al-ilmu, al-amal, kemudian baru apa? Baru dakwah. Beda ya antara dakwah dengan amar ma'ruf, itu beda. Ya kan? Itu sangat beda. Jangan kita berdakwah kemudian kita berdalil dengan apa? Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Kemudian apa? Seenaknya dia berdakwah, dia ngomong di atas mimbar, ngomong tentang masalah yang begitu besar. Enggak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan. Itu apa?
itu ketika seseorang ada amar ma'ruf, sampaikan ini kayak seperti ini yang seperti ini. Tapi ketika seseorang dia mau berdakwah, dia mau menyampaikan, dia berada di atas mimbar, dia ngomong tentang maslahat umat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Ad'u ilallah ala basiratin, di atas ilmu, di atas ilmu. Makanya para ulama ketika mengatakan ahli basiratin, dakwah itu di atas ilmu tentang apa? Yang pertama, ilmu tentang yang dia dakwahkan. Ilmu yang tentang dia dakwahkan itu harus diilmui. Subhanallah, kadang orang berdakwah ilmunya saja apa? Tidak mapan, tapi dia sudah berdakwah. Kemudian yang kedua apa? Ilmu tentang mad'u, keadaan mad'unya itu harus diketahui. Keadaan mad'unya. Makanya Rasulullah ketika mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Ketika diutus Mu'ad ke Yaman, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, engkau datang ahlul kitab. Ingat, mad'um ini ahlul kitab nih, bukan orang musyrik, tapi ahlul kitab, sudah pernah tahu tentang Allah, sudah tahu tentang kitab yang diturunkan sama Allah. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Dikasih arahan sama Rasulullah. Dakwahnya seperti ini. Kenapa? Karena mad'unya seperti ini. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kan ini kata Allah Subhanahu wa taala, berdakwahlah kalian di jalan Allah dengan cara yang seperti apa? Dengan cara hikmah, dengan cara mau'izah, dengan cara yang jidal. Ini kenapa? Ini untuk mengetahui keadaan mad'u, keadaan yang didakwahi. Nah, keadaan orang yang didakwahi itu beda-beda. Ada orang-orang yang didakwahi itu harus dengan hikmah. Siapa ini orang-orang yang didakwahi dengan hikmah? Siapa, Pak? Lu terus gimana mau dakwah? Gitu kan? Katanya mau jadi pendakwah semua. Kita kan harus berdakwah dengan cara yang hikmah. Disebutkan oleh para ulama, kita dakwah dengan cara yang hikmah itu kepada orang yang qabilul haq, orang yang menerima kebenaran. Orang kalau dia sudah menerima kebenaran, dia dengan cara yang hikmah saja dia bisa menerima dakwah ini. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wal mau'izatil hasanah, dengan cara dinasehati. Ini siapa orang yang perlu dinasehati? Orang yang nasiul haq, orang yang dia lupa kebenaran. Dia tahu kebenaran, tapi dia lali, banyak lupanya, banyak lalainya. Kemudian yang kata Allah, yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara berjidal. Ini dengan apa? Kepada siapa ini mad'unya? Kepada orang yang dia mengingkari kebenaran. Sekarang Pak, saya tanya Pak, mana yang lebih banyak Pak dari tiga kelompok manusia ini? Orang yang menerima kebenaran, lupa kebenaran, sama orang yang menolak kebenaran. Yang lebih akeh yang mana? Yang apa Pak? Yang apa? Menolak. Berapa banyak Pak orang menolak kebenaran? Titik. Gitu. Yang paling banyak itu orang yang lupa kebenaran. Itu yang paling banyak. Coba Bapak sampaikan, Pak, boleh sholat apa enggak? Pasti dia menerima kebenaran. Enggak mungkin enggak sholat itu enggak wajib. Enggak mungkin dia mengatakan seperti itu. Enggak mungkin dia menolak perintah sholat. Menunjukkan bahwasanya yang menolak kebenaran itu sedikit Pak sebenarnya Pak. Yang paling banyak itu apa? Nasiul haq, orang yang lupa dan lalai kebenaran. Nah, bagaimana caranya? Ya mau idotil hasanah, diberi nasihat yang baik. Dengan apa? Basyiron wa nadhiro. Makanya Rasulullah itu diutus sama Allah Subhanahu wa taala itu sebagai apa? Basyiron wa nadhiro. Ngasih kabar gembira, ngasih peringatan supaya apa? Yang lali-lali ini ben sadar. Gitu loh. Dia lupa ternyata ada surga, dia lupa ternyata ada neraka. Akhirnya apa? Kok males menuntut ilmu? Caranya gimana? Dikai nasihat, ada surga loh, ada neraka loh, gitu. Kalian itu beribadah harus dengan ilmu. Akhirnya sadar lagi, oh iya, saya ternyata tahu kebenaran, saya tahu surga, tahu neraka. Cuma apa? Lali. Kan seperti itu. Dan itu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak
sampaikan basyiran wa nadhira. Kalau orang-orang yang dia menerima kebenaran, dia dengan hikmah. Dengan hikmah. Kadang seseorang itu dengan hikmah, nggak diajak ngobrol saja, dia tahu, oh ternyata saya salah. Nggak perlu banyak dinasehati. Hanya dengan sikap saja, nggak diajak ngobrol, dia sudah paham, oh ternyata ini perbuatan salah. Ini orang yang qabilul haq, yang betul-betul sudah nerima kebenaran, maka cukup dengan hikmah. Tapi kalau orang-orang kayak kita, ya kan, sing banyak lalainya, banyak lupanya, sing harus dibacakan dalil, harus diingetin akhirat, harus dibacakan ayat-ayat surga, harus dibacakan ayat neraka, ditenteni, ya kan? Habis itu dikasih kabar gembira, mau bidadari apa enggak? Kan seperti itu. Baru seseorang mau bergerak hatinya. Nah, ini harus diketahui. Makanya orang yang berdakwah itu harus tahu tentang ilmu apa yang didakwai, harus mengetahui tentang mat'unya. Mat'unya ini sebenarnya qabilul haq, apa nasiul haq, apa namanya? Menolak kebenaran. Ini harus tahu. Jangan asal sembrono sikat semuanya. Enggak. Makanya kadang Rasulullah SAW berdakwah dengan lemah lembut, ya gulam ini wa'limak bi kalimat. Ngomong baik-baik dengan cara yang rahmat. Tapi terkadang Rasulullah SAW juga harus mengajar. Seperti 3 orang yang dia mukhalif. Nah, seperti itulah kadang harus seorang guru itu kadang harus lembut, seorang guru itu kadang harus marah, harus seperti itulah keadaan seorang guru. Harus apa? Memahami keadaan muridnya masing-masing. Lek guru ini tidak kenal sama muridnya, terus gimana dia mau bersikap? Gitu. Orang satu-satunya tidak kenal muridnya, gimana dia mau menjadikan waras? Maka inilah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian ala basiratin, yang ketiga, kalau tahu tentang ilmu, tahu tentang tadi apa? Tentang halul mad'u. Kemudian yang ketiga tadi, yaitu dengan hikmah mau'izatil hasanah wajadilhum, itu cara berdakwah. Bagaimana kita menyikapi cara dakwah. Maka 3 hal itu yang harus kita ketahui ketika kita berdakwah. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang keempat yang wajib kita ketahui yaitu apa? As-sabru 'alal adafi. Sabar di dalam 3 hal tersebut. Karena apa? Menuntut ilmu butuh sabar, Pak. Coba tanya sama teman-teman ini yang belajar sama saya, Pak, yang setoran. Butuh sabar apa enggak? Kadang tiba-tiba setoran disuruh stop, gitu kan? Suruh ngulang, gitu kan? Kadang harus digojlok, kadang harus dicandain. Ya harus sabar. Karena menuntut ilmu itu kalau nggak sabar, ya sudah. Sebagaimana yang disebutkan, rusubul ilmi itu fi nafaratihi. Gagalnya seorang menuntut ilmu itu karena nggak sabar sama guru, ya kan? Kadang nggak sabar sama teman, kadang nggak sabar, banyak sebab seseorang itu gagal di dalam menuntut ilmu. Makanya apa? Dibutuhkan terhadap yang namanya sabar. Begitu pula amal. Orang mau mengamalkan ilmu juga butuh sabar. Coba kalau seseorang beramal nggak sabar, baca Al-Quran sebentar nggak sabar, duduk di majelis ilmu seperti ini juga nggak akan pernah sabar. Padahal ini adalah sebuah amalan. Sama Pak, dakwah juga butuh sabar. Kalau seorang yang berdakwah baru ditentang satu, tidak sabar, bisa enak golek duit saja, gitu kan? Enak sugih kaya, gitu kan? Maka dibutuhkan juga terhadap yang namanya kesabaran. Nah, 4 hal ini, ikhwani wa akhwati fillah, ilmu, amal, dakwah, sabar, semua ada di dalam surat Al-Asr yang insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan bahas di tahun depan insyaallah biidznillah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.